Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bahwa hari ini langsung pelantikan pengurus BCM Batam Community Network, sehingga diharapkan dengan dukungan serta ada seminar dapat Batam dan berperan lebih baik. Bagaimana prosesnya nanti sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan akan menjadi aset Kota Batam untuk maju lebih baik. Barangkali itu saja, nanti kita saksikan bersama-sama. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya dipersilakan duduk kembali. Oke, agenda kita masuk di agenda berikutnya, yaitu sepatah kata. Baik, ada informasi revisi agenda ternyata, nggak apa-apa ya. Kalau gitu saya ingin mengundang salah satu ibu, ya, Ibu Relita Novida, yang nantinya akan memberikan kita sebuah performance, sebuah penampilan, yaitu pembacaan puisi yang sudah dipersiapkan hanya untuk seluruh peserta dari BCM. Nah, untuk itu saya mengundang Ibu Relita Novida untuk hadir ke atas panggung. Anggota BCM pada berdiri. Sebagian lewat online Zoom dan sebagian hadir secara offline. Love Batam, cintaku terpatri untuk Batam, buah karya yang paling bangsa. Oh Batamku, Batamku kota madani, negara tetangga hanya 45 menit darimu. Tapi tak membuatmu hilang pada ciri khasmu. Beraneka ragam suku dan kepercayaan masyarakatmu. Perbedaan yang tidak membuat terpecah belah kotamu. Bukti nyata benar-benar kau tunjukkan sebagai bangsa dengan kebudayaan yang beragam. Aku bangga kepada Batam. Batamku tempat berkarya. Sebuah kota di mana aku ditempa menjadi
tempat yang menjadikanku. Dia, mereka menjadi kuat dan hebat. Setiap sudut darimu mengukir cerita dan cinta yang berbeda-beda. Banyak yang bangga dan mengagumimu, Batamku. Disinilah aku berdiri. Di tempat ini aku mengabdi. Kotaku yang nyaman, indah juga tenang. Kota di mana waktu terasa berhenti. Di saat kulihat kota ini menyala benderang seperti bintang di malam hari, aku sangat bersyukur bisa tumbuh dan hidup di kota sekuning ini. Batamku, kota madani, kota wow bagi kalangan muda, kota impian bagi pencari kerja, dan surga belanja bagi wanita. Oh, Batamku, kota industri. Aku begitu cinta dengan kota ini. Kotaku yang penuh warna dan kota yang sangat menggoda. Kan kupertaruhkan segalanya untukmu. Namamu terukir indah dengan tinta emas dan cinta dalam hati dan jiwaku. I love you, Batamku. Ku kan selamanya cinta padamu. Love for Batam. Thank you. Halo, saya baca gimana ya? Kabur semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Relita Novida, puisi yang sungguh luar biasa ya. Saya tadi agak terkecoh dengan dunia shopping ya Bu ya. Kalau dunia para wanita belanja, iya. Oke, mudah-mudahan dengan puisi tadi sedikit membuka mata kita tentang bagaimana kota Batam sendirinya dan juga menjadi referensi kita untuk membangun kota Batam berikutnya. Baik, kita masih agenda berikutnya itu agenda inti, yaitu acara pengukuhan Dewan Pengawas dan juga Dewan Pengurus Perkumpulan Jejaring Komunitas Batam atau BCN Batam Communities Network masa bakti 2020 sampai 2023, dan kali ini akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas BCN yaitu Ibu Elmi. Kepada Bu Elmi kami persilakan. Kalau saya di podium ini kok kayaknya nggak formal. Jadi baiklah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Sebenarnya ini orang-orang sendiri semua ya. Orang-orang sendiri semua. Yang tamu khusus kita Pak Asril, terus ada Pak Ahyar ya, kita sampai. Yang di samping Pak Budi siapa? Oh, pakai masker ini. Oke, depan aja Pak Rudi. Kita mau ke depan aja. Pak Rudi dari Bapelin Bangda ya. Saya agak sama hari ini masih agak kesulitan menyebutnya kayaknya Bapelda terus. Baik, selamat datang di acara. Kalau ini sebenarnya untuk formalitas saja sih ya. Pak Asmi terima kasih juga udah hadir. Jadi acara ini melanjutkan proses panjang sebenarnya. Mungkin Pak Asri juga sempat mengikuti pada saat kami buat acara official launching untuk pengenalan sosialisasi BCN. Tapi pada saat itu memang belum dikukuhkan akte perkumpulannya. Nah, jadi setelah proses panjang pada akhirnya ini acara sebenarnya persiapannya agak mepet. Jadi paling 7-8 hari karena kami waktu itu tidak mengira juga proses pengesahan Menkumhamnya cukup lama, jadi target kami memang November
November ini sudah harus clear secara resmi. Jadi biar engine organisasi pertemuan BC ini kita bisa persiapkan dalam sebulan ke depan, sehingga kita harapkan nantinya bulan Januari ini sudah bisa bergerak ya secara maksimal. Nah, mungkin susunan ini hanya sekilas saja, mungkin bisa di scroll sedikit. Saya memang tidak akan membacakan kalau detail, tapi ini adalah acara yang memang mengukuhkan, ibaratnya secara teman-teman hadir secara offline. Nah, mengenapi syarat administratif bahwasanya setelah pengukuhan akta kita hadir melakukan rapat sekali resmi, mengenapi syarat administratif perkumpulan. Nah, jadi pada hari ini memang kita secara pendaftaran yang baik di online maupun di offline itu sudah kita memenuhi persyaratan untuk pengesahan dari pengurusan yang ditetapkan. Nah, jadi total memang pendiri organisasi BCN itu ada 45 orang yang mewakili seluruh elemen komponen masyarakat yang ada. Jadi dari level think tank sampai organisasi grassroots. Jadi memang kita desain sedemikian rupa dari 45 orang ini mewakili semua elemen masyarakat. Nah, karena kita harapkan memang BCN ini adalah sebagai rumah bersamanya komunitas. Jadi teman-teman yang datang sebagai pendiri memang adalah dalam konteks personal. Jadi setelah organisasi ini engine-nya sudah duduk secara benar, kita akan membuka pendaftaran secara umum. Jadi para jejaring, jadi bahasa kami itu jejaring ya. Jadi nama resmi perkumpulan memang dalam bahasa Indonesia adalah jejaring komunitas Batam. Nah, cuman karena kita memang berniat untuk membawa BCN pada skala global, makanya kami menggunakan brand bahasa Indonesia saja. Jadi Batam Communities Network. Jadi jejaringnya komunitas Batam. Jadi komunitasnya itu bisa dari skala RT RW sampai komunitas yang berbadan hukum. Nah, jadi ini BCN ini kita persiapkan, memang kita desain secara strukturnya itu memungkinkan seluruh komunitas itu untuk berjejaring. Nah, termasuk juga para organisasi-organisasi yang mungkin seperti RE, seperti IMA, seperti AMA yang memang punya struktur secara nasional, itu kita nanti bisa polanya strategic partnership. Nah, jadi kenapa sengaja hari ini juga kami undang Pak Hayat ya untuk datang, karena memang ada beberapa isu yang memang ingin kita angkat dan itu sangat relevan dan dalam konteksnya dalam pembangunan Batam. Itu juga pertimbangan kenapa juga kami mengundang dari Badan Penelitian Pembangunan Batam ya, pembangunan daerah Batam. Nah, kenapa juga kami berpikir mengundang, karena ada hal-hal yang kita harapkan nanti untuk kita sinkronkan. Nah, tentunya dari Menko Dinas Kominfo itu penting Pak. Nah, jadi cuma kita benarkan yang online yang offline-nya dulu ya secara strukturnya. Nah, nanti next fasenya memang kita akan masuk pada lini itu. Nah, secara susunan memang dari 45 pendiri ini memang semua itu juga sudah termasuk ada badan pengurusnya. Nah, tetapi karena kita mendesain BCN ini sebagai organisasi yang akan menjadi rumah paling besar. Nah, secara kepengurusan itu memang kita juga memperkuat sehingga kita menambah juga. Ada total kalau sama pengurus yang non pendiri itu kita total ada 59 personel. Nah, kenapa begitu banyak? Kan ada teman-teman juga kenapa gunung sekali organisasi. Nah, tapi ini sebenarnya sudah melalui pertimbangan yang sangat panjang, karena kita teman-teman di sini semua relawan semua bisa kumpul nih, teman-teman ini punya kesibukannya luar biasa, bisa hadir di sini, ruangan kita luar biasa juga mensinkronkan waktu, karena kita kan juga voting ya, karena voting ini tanggal paling banyak bisa hadir apa, karena sebagian nggak bisa hadir kan. Nah, termasuk ketua umumnya ternyata mendadak ada jadwal kan. Nah, jadi tadi kalau mau online juga ternyata gangguan sistem. Nah, untuk kata-kata juga belum bisa connect kan. Nah, ini link data seluruh data terkait BCN kami memang sudah ada himpun di link data Bitlight data BCN. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang memang bukan dari isian belum tidak keluar BCN, nanti bisa kalau ingin tahu lebih banyak nanti bisa mengakses link data BCN. Tapi basically memang ini adalah pertemuan paginya, ada pertemuan bisa meresmikan, mengukuhkan ya. Jadi mengukuhkan, jadi sehingga teman-teman bisa bersiap-siap. Batasan di sini semua memang kita kan relawan semua. Jadi engine-nya ini kenapa kita harus bergabung organisasinya banyak ya. Nah, jadi ibaratnya teman-teman yang bisa kontribusi di think tank, pemikiran silakan. Nah, pemikiran sesuai dengan level expert masing-masing. Nah, kita punya 3 staf ahli gitu.
Jadi ada juga banyak penggiat, tapi majority adalah penggiat komunitas. Nah, yang kita bawa tapi dalam konteks pribadi dulu. Nah, ada deputi-deputi dalam bidang-bidang secara kelembagaan juga kita udah desain, yang kita harapkan bisa nanti mewadahi kepentingan dan misi besar yang dibawa oleh BCN. Nah, jadi strukturnya kenapa kita sampai saat itu juga brainstorming secara online untuk mengklasifikasi jenis komunitas apa sih sebenarnya. Nah, jadi nama bidang pengurus itu pun kita melalui proses panjang di brainstorming. Jadi kita harapkan ini ketika kita tetapkan ini sudah harusnya nggak berubah terus gitu kan. Nah, jadi judul-judul besar, nah kayak seperti bagian bawahnya, nah, bidang ada 5 bidang besar kategori komunitas yang kita tetapkan. Nah, itu misalnya contoh komunitas sosial. Nah, komunitas sosial itu kan dalamnya bisa sosial masyarakatan, keagamaan, edukasi. Nah, jadi itu kan turunannya masih besar. Tapi untuk judul besarnya itu kita harapkan itu memang udah dalam skup yang besar. Nah, jadi strukturnya pengurus dan konteks juga pengawas yang berada di dalam BCN ini kita harapkan bisa menjadi engine yang kuat untuk mendrive misinya BCN untuk jangka panjang. Jadi sore nanti jam 1 nanti memang itu kita akan masuk pada bahasan yang lebih teknis. Jadi pagi ini kita ada satu panel diskusi. Nah, jadi lebih agak formal, tapi sore memang kita akan lebih masuk pada brainstorming secara teknis untuk langkah-langkah secara konkret apa yang akan kita lakukan ke depannya BCN secara kolektif ya, kita bersama. Mungkin lebih kurang itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti mungkin ada bapak-bapak ibu sekalian yang punya waktu bisa Pak Asri kalau ada waktu boleh nanti ikut stay sampai sore ya. Pak Ayar ya kalau misalnya ini bisa juga ini Pak Rudi ya. Jadi lebih kurang yang ini yang bisa saya sampaikan. Jadi secara resmi kita nyatakan bahwasanya seluruh tim Dewan Pengawas dan pengurus BCN ini kita sudah secara resmi aktif untuk bisa secara sah untuk beroperasi ya. Ini ada ketokan palunya nggak ya? Pak Jenal tolong dibantu aja ketok dari sana. Nah, jadi kita memang tidak acara tepuk tangan dulu ya. Kita tidak acara memang tidak terlalu formal. Sebenarnya kita sebenarnya lebih senangnya gaya cowboy ya. Nah, tapi ini memang kita lagi coba juga belajar ke digital yang lebih ini ya. Padahal ini baru pertama kali Pak Asri. Jadi agak masih bingung connectingnya kan udah dicoba bisa tapi masih di ini. Nah, jadi banyak hal teknis yang tapi yang itu yang kita harapkan kita coba mengikuti drive-nya ya. Nah, drive-nya tentang digital apa. Nah, jadi apa yang kita selenggarakan ini, nah ini sebagai sebuah permulaan, sebagai sebuah pengalaman pertama, mudah-mudahan kedepannya kita bisa make it better. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita. Ini pengurus semua sih Pak Asmin. Nah, ini orang-orang relawan di ruangan ini selain Pak Asmin, Pak Rudi, Pak Agus dari Politeknik Batam, lupa saya sebutnya, Pak Asril. Nah, ini semua orang dari pengurus ini semua. Sama Bu Novida, ini sahabat lama, selalu setia baca puisi buat saya. Terima kasih. Udah. Apple no ya, bukan. ABCG plus ini adalah academician, business, community, government, dan juga media. Dan ini untuk mendukung pembangunan Kota Batam. Oke, kalau begitu sambil menunggu rekan-rekan saya, partner-partner saya untuk menyusun beberapa kursi di atas, saya ingin keliling-keliling dulu deh, boleh ya Pak? Dan memikirkan perkembangan orang banyak. Saya berharap memang Batam Community Network ini atau perkumpulan jejaring komunitas Batam ini bisa terus berkembang. Dan kalau saya lihat dari tujuan pendirian organisasi ini, tentu karena tidak berafiliasi kemana-mana, tidak punya kepentingan kemana-mana, maka kami yakin dan percaya organisasi ini akan bisa tumbuh dan berkembang. Kalau soal tadi yang Bu yang disampaikan, mungkin di sana sini ada kurang, saya kira ini hanya dari proses. Dengan proses
insya Allah organisasi ini akan menjadi lebih baik dari itu. Terima kasih sudah dari ujung ke luar biasa ya, karena kecintaan terhadap Batama yang bisa membangun kita seperti ini ya Pak ya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman dari BCN, Pak Asmin, Pak Ustadz, terima kasih tadi doanya. Mudah-mudahan kabulkan Allah Ta'ala hujan di waktu yang mustajab untuk diijabah doa. Ibu yang baca puisinya bagus sekali, merasuk. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya dipercaya sama Ibu Elmi untuk memimpin sebuah diskusi yang mengawali. Ini juga mungkin saya sapa teman-teman yang sedang online di Zoom ya. Selamat bergabung di sesi panel diskusi Pentahelix bersama BCN Batam Community Network yang sekaligus memulai acara kita pada pagi hari ini. Jadi tidak berpanjang kalam karena memang kita waktunya sangat terbatas. Saya mau panggil dulu orang-orang hebat yang akan memulai mengawali acara kita pada hari ini, dan izinkan saya memandu. Yang pertama mungkin saya mau panggilkan Pak Agus Fatullah ya. Pak Agus Fatullah, mohon ke depan Pak. Pak Agus ini mewakili Politeknik, jadi akademisi A-nya ya. Silakan. Ya, sini Pak, silakan. Ini jatah saya. Pak Agus Fatullah dari Politeknik Negeri Batam. Dan selanjutnya saya mohon kehadiran dari abang saya ya, Pak Ahyar. Monggo boleh ke depan. Ini terakhir saya jalan-jalan sama Pak Ahyar ini. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Sekarang Bapak mendahului, boleh silakan. Terakhir jalan-jalan kita ke Beijing tahun 90 2000 maksud saya 2010 itu jalan-jalan sama beliau dan nyonya ke Beijing. Kalau Bapak masih ingat, saya ingat. Beliau adalah salah satu pengusaha properti yang sukses di Batam ini, dan juga mungkin selalu sama kita kenal juga di RE apa sekarang Pak? Masih ketua RE ya? Ketua RE Batam itu biasanya nanti jadi ketua RE nasional. Sudah terbukti ya Pak Amin ya? Dari Batam maju ke nasional, insya Allah. Lalu selanjutnya saya mohon bisa ke depan Ibu Elmi. Ini beliau ini dengan saya sudah sangat lama sekali, kita berbagai macam organisasi barengan, lama gak ketemu lagi ya. Udah macam-macam organisasi ya Bu Elmi ya. Ini udah Bu Elmi di sebelah Pak Ahyar tuh dari fotonya. Jadi akademisi bisnis ya, beliau mewakili bisnis properti ya. Jadi Bu Elmi mewakili komunitas, kan sudah ABC C-nya ya. Kalau dulu ada ABCD Pak Asmin. ABRI bukan cepak doang, sekarang udah bukan ABRI soalnya TNI. Selanjutnya saya ingin panggil ke depan Pak Rudi dari Bapelitbang Kota Batam yang mewakili government pemerintah. Silakan Pak, sini karena boleh. Baik. Salah satu efek yang saya nggak suka di pandemi ini, kita dilatih jadi petinju semua Pak. Padahal belum bisa salam teman-teman. Bawaannya mau berantem aja. Dan terakhir, salah satu komponen dari Pentahelix ini juga udah lama sekali saya nggak ketemu. Dulu zamannya susah ya. Dulu ada namanya bisnis Ama. Baik, Pak Zainal Abidin, saya biasa panggil Bang Abid. Beliau mewakili dari media, ya. Boleh. Tinju dulu. Baik, sudah lengkap ABGCM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Ini adalah pilar menurut kami
Kalau saya di pariwisata kebetulan Pak Menteri yang dulu itu beliau sukses salah satunya dengan memanfaatkan pilar ini. ABBC ini sudah dipakai sama beliau, gitu ya. Ini kita pakai lagi ya. Kalau yang berhasil kita bisa contoh, kenapa tidak gitu Pak ya. Yang jelek kita buang gitu kan. Yang bagus kita pakai dan lanjutkan. Nah ini yang bagus-bagus ada di ruangan ini semua. Mudah-mudahan ke depan ini juga menjadi modal buat BCN untuk lebih bisa berkontribusi terhadap, nah di sini dunia untuk pembangunan Batam Pak. Jadi kepentingan kita semua di BCN itu salah satunya yang utama adalah bagaimana Batam ini dibangun menjadi sebuah kota yang memang bisa menjadi tumpuan daerah lainnya di Indonesia dan menjadi sebuah seperti yang sudah kita alami selama ini menjadi pilot project percontohan dari daerah atau kota di Indonesia. Demikian. Baik, saya mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta yang di luar itu yang tengah, ya, yang paling cantik karena batangan semua, jadi yang paling cantik. Sebagai penggagas BCN, ya, karena beliau juga udah kemana-mana nih dengan komunitas yang sejenis di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana judul kita adalah penguatan hubungan dari institusi atau lembaga yang diwakili oleh Bapak Ibu yang ada di depan ini semua. Baik, untuk itu saya minta pertama dari Bu Elmi 5 menit untuk memberi gambaran tentang dan memulai diskusi kita pada pagi ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Febriansa. Sahabat sudah sangat lama kenal berapa ya, 2003 kan? 2003. Pokoknya di Asosiasi Manajemen Indonesia. Nah, jadi mungkin izin ini senior di semua sebenarnya kiri kanan ya. Saya untuk memulai sharing sedikit, memulai acara panel diskusi pagi hari ini. Nah, kebetulan memang bertepatan bahwa kami memulai inisiasi pendirian Batam Community Network ini. Jaring komunitas Batam ini sebenarnya didorong oleh perjalanan panjang sebenarnya. Sudah proses panjang sebelumnya karena kami juga secara pribadi memang aktif juga di berbagai organisasi, macam-macam organisasi profesi, sosial, segala bentuk. Nah, terus juga karena konteks sosial kita banyak juga berinteraksi di grassroots. Nah, dari situ sebenarnya dari proses perjalanan panjang yang sudah berpuluh tahun itu sebenarnya yang kami coba petakan apa sih sebenarnya core apa ya, pokok-pokok permasalahan yang sebenarnya belum terjembatani dan membutuhkan sebuah wadah yang lebih konkret sehingga apa-apa yang dilakukan organisasi, komunitas itu bisa memberikan dampak yang lebih real, lebih terukur dan dirasakan manfaatnya oleh konteks masyarakat luas. Nah, itu sebenarnya pemikiran dasar yang mengawali sebenarnya adanya niat untuk menggerakkan BCN ini. Nah, dan tentunya memang juga diinspirasi ya oleh komunitas-komunitas yang memang kami sempat berinteraksi, terutama juga yang dari skala nasional seperti jejaringnya di Indonesia Diversity Network, yang dimana pada tahun 2018 itu saya berkesempatan hadir di Jogja karena ada National Conference ya. Jadi di situ tuh saya melihat presentasi waktu itu ada 10 komunitas yang mewakili dari seluruh Indonesia. Nah, saya sedikit tertegun gitu. Ini ya, nah, jadi sebenarnya di Batam ini belum ada apa-apa, belum apa-apa gitu kan. Nah, dari dinamika beberapa komunitas di daerah-daerah lain, contoh hal yang satu sederhana saat itu pas hadir ada yang dari perwakilan yang pasar Papringan, Temenggung. Nah, jadi imagine gitu kan. Nah, jadi mereka bisa mentransformasi satu tempat yang ibaratnya boleh dibilang kalau orang kan tempat terlantar gitu. Nah, bisa didesain, di-develop dengan kerjasama kolaborasi semua stakeholder. Nah, sekarang itu tempat itu udah jadi internasional. Ini bisa penyelenggaraan internasional event, kan, tapi dan sustainable gitu loh. Nah, dan karena ada salah satu pendorongnya itu kan masuk ke masalah itu mereka itu bisa sampai memproduksi produk itu sepeda ya Pak Penghar ya. Nah, sepedanya itu yang uniknya itu bisa sampai sangat high quality standard gitu. Itu yang saya agak sedikit amazing gitu kan. Nah, oh iya ya, jadi
kerja komunitas kita di Batam ini memang belum sampai level semaksimal itu. Nah, karena ketika saya coba perhatikan, oh ya banyak komunitas-komunitas di Batam ini memang dominannya masih ranah hobi. Nah, kalau saya lihat di Batam ini komunitasnya kuat, tapi masih majoritinya kan ranahnya masih di hobi. Jadi belum terlalu komunitas yang kuat yang mengambil fokus pada aspek itu. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya menginspirasi juga kami akhirnya, oh ya, let's do something in a different way. Nah, jadi kenapa coba saya hubungi sebagian besar yang memang di grupnya JJR Kongres BCN ini memang kawan-kawan lama, yang ada yang memang belum udah lama nggak kontak juga. Nah, jadi kita coba simulasikan lagi, coba kita desain sehingga menjadi sebuah wadah kesatuan yang utuh, yang sehingga kita lebih gampang ya men-drive ketika kita bicara ini ada sebuah perubahan yang konkret kan, itu harus perlu ada kekuatan yang besar juga. Nah, yang untuk sehingga kita punya daya yang cukup untuk bisa men-drive perubahan itu pada aspek sampai tahap realisasinya. Nah, juga permasalahan sebenarnya yang coba kami identifikasi juga adalah seringkali adanya misalnya dari pemerintahan punya program atau apa, mungkin kadang tidak terkomunikasikan dengan baik sampai pada grassroots. Nah, jadi bagaimana nanti kekuatan wadah komunitas ini bisa menjadi betul-betul jembatan, ya, memfasilitating. Nah, apa-apa yang memang di antara pilar-pilar ini, elemen-elemen ini, nah, kita harapkan dengan adanya keberadaan BCN ini, nanti kita bangun sistem yang memang memungkinkan nanti terhubung satu sama lain dengan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi itulah nanti memang HP-nya jatuh. Nah, jadi nanti memang menjadi sangat penting adalah pada saat ini kita tidak bisa menafikan memang aspek digitalisasi, ya. Nah, makanya saya senang juga waktu Pak Asri saat itu yang ditunjuk mewakili pada saat launching BCN tanggal 9 September. Nah, jadi itu yang memang kita akan drive ke sana. Jadi bagaimana nanti ada satu integrated system, ada nanti terintegrated di website-nya BCN atau seperti apa. Tapi ada satu sistem yang memang ingin kita bangun sehingga nanti bisa dengan gampang mengkonek seluruh resources yang ada dari berbagai elemen yang ada. Jadi meskipun kita mulai dari berbasis data mappingnya di komunitas, tapi itu nanti kita akan bangun desain bagaimana bisa mengkonek resources. Nah, dari organisasi yang sekian banyak di data. Dari RE-nya, dari KD-nya seperti apa, dalam formulasi pemetaran kerjasama seperti apa yang bisa kita stimulasi sehingga hal-hal ini bisa menjadi sebuah hal-hal output yang konkret. Nah, hari ini memang pada sesi ini memang kita kenapa sengaja meletakkan judulnya itu pembangunan Batam. Nah, meskipun secara internal organisasi nomor satu tentunya memang kami memfokuskan memberikan pelayanan kepada teman-teman yang memang nanti berjejaring. Itu dari istilahnya klausul wajib. Nah, tapi ketika pada ranah misi yang lebih besar, itu tidak bisa dipungkiri kenapa banyak sekali lapangan seringkali ada friksi-friksi ya. Nah, ya karena tidak bisa dinafikan banyak ego sektoral ya, bisa di nah, jadi kenapa BCN tidak bisa meletakkan misi itu terlalu kecil. Kita harus membawa pada misi yang sangat besar, yang sebenarnya kita semua menyadari misi ini tidak akan pernah bisa dicapai sendiri. Nah, itu yang kami rasakan, harapkan ini bisa menjadi sebuah program. Nah, karena semua sama menyadari posisi ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Nah, posisinya BCN juga sangat jelas, ya kan? Apa yang dilakukan komunitas itu kita tidak masuk ke ranah itu. Nah, BCN hanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh komunitas sendiri. Nah, jadi kita tidak tumpang tindih dengan teman-teman punya komunitas kayak Om Hari, pasukan baik pokoknya udah luar biasa. Di dalam baik pokoknya aja ada 100 lebih komunitas, ya kan? Nah, jadi kita tidak masuk ke ranah konteks ininya. Kenapa BCN juga ke depan tidak akan terlalu ada intensif seperti apa? Paling kita targetkan ketika mudah-mudahan nanti pandemi sudah kembali lebih normal. Nah, paling kita setahun sekali mendesain festival atau apa yang skala agak besar. Tapi kalau enggak, kita tidak masuk terlalu itu. Jadi bagaimana BCN ini lebih fokus pada membangun support system. Komunitas yang sudah existing itu bisa bertumbuh juga lebih baik bersama-sama, dan hal-hal apa yang masih kurang bisa kita bangun bersama. Nah, contoh sederhana mungkin seperti karena kita berbicara digitalisasi ekonomi segala macam konteks. Jika contoh komunitas data design itu kan belum ada di data. Nah, kebetulan 2 tahun lalu saya juga ketemu di Jakarta juga. Nah, data scientist, nah bagaimana kita bisa juga ini kan
develop talent data scientist. Nah itu kan perlu dibangun. Nah kalau kayak kita ingin membangun Batam ini sebagai betul-betul sebagai digital hub itu kan people development-nya itu kan sangat penting. Nah jadi channel yang kami rasakan, kanal yang paling gampang untuk menstimulasi itu yang memang basis gerak komunitas. Nah itu sih sebenarnya akhirnya melandasi keputusan kami, oh ya let's do it. Ya let's do it ya kan, tadi memang akhirnya kita inginkan samakan persepsi, kita kukuhkan sebagai sebuah badan hukum resmi, dan ini biar kita bisa bawa pada lebih struktural. Nah sehingga kita harapkan memang BCN nanti bisa menjadi mitra strategis pemerintah juga. Entah nanti di anggota dewan misalnya perlu ada aspirasi dalam konteks citizen perspektif yang betul ini kan BCN kita bisa membawa aspirasi yang kita harapkan ya bisa menyuarakan dalam konteks yang seharusnya. Nah jadi bukan misalnya komplain-komplain menyalahkan yang tidak ini, tapi ada argumen-argumen yang dilandasi intelektualitas pada kenyataan kita memahami konteks permasalahan. Mungkin lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Baik, ya, luar biasa. Memang Bu Elmi ini biasa di luar dari wawasannya juga sangat luas. Jadi saya simpulkan satu, bahwa BCN ini kehadirannya untuk komplementari, bukan untuk intervensi. Jadi artinya ketika komunitas ini punya sesuatu yang besar yang mau dilakukan bersama dan dicapai bersama, BCN salah satunya yang akan menjadi komplementarinya sebagai salah satu resources jaringan. Jadi mungkin di Batam belum ada, di daerah lain ada, kita bisa connecting karena kita connect dengan kota-kota kreatif lain di Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara di Asia dan dunia. Intinya sekali lagi kehadiran BCN adalah merangkum potensi-potensi dan komunitas yang ada menjadi komplementari, bukan menjadi intervensi. Jadi silakan komunitas ini membuat sebuah apapun kegiatan, BCN yang bisa disupport, kira-kira seperti itu, dengan jaringan yang ada di dalam BCN sendiri, termasuk nanti ya ABGCN yang ada di depan ini gitu ya. Sehingga misal satu komunitas membuat sebuah event internasional di Batam yang efeknya adalah misalnya dari sisi pariwisatanya sangat menjual. Nah, akademisinya misalnya apa yang bisa menjadi penguat ya dari sisi tinjauan akademis ini yang bisa menjadi penguat event tersebut misalnya, pasti ada ya kan. Terus juga dari sisi bisnisnya, ya satu event bisa juga event ini punya nilai bisnis. Nah dari sisi bisnis apa yang bisa dikontribusikan dari bisnis, sektor bisnis. Begitu juga pemerintahan, begitu juga dengan media. Kalau media udah nggak usah diragukan lagi. Dalam kondisi sekarang peran media sangat vital, karena yang abu-abu bisa jadi hitam oleh media, yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi merah dan sebagainya. Jadi kalau media mensupport keberadaan dari apa yang ingin didapat oleh BCN ini, insya Allah semua akan berlangsung dengan baik. Nah untuk yang berikutnya saya mau dulu ke yang badannya paling kecil. Jadi ini juga sisi yang mungkin bisa memberikan kontribusi yang juga besar kepada keberadaan BCN sebagai komplementari. Ini saya mau minta Pak Akyar untuk memberi pandangannya tentang penguatan hubungan pentahelik ini. Silakan Pak Akyar. Saya Pak Bu Elmi. Hari ini saya satu-satunya pakai batik nih Pak Sby. Ada Pak. Oh ya Pak Ustaz, berdua kita Pak. Oh ada tiga ya. Nanti yang pakai batik boleh foto sendiri. Saya barusan hadir peresmian hotel Pak Jasamen. Ya, ini beliau bilang ini suatu paradoks juga. Di saat sekarang orang pada tutup hotel, beliau buka hotel. Banyak orang yang terpaksa lay off pegawai, mereka malah rekrut banyak pegawai baru. Gitu ya. Jadi Bu Elmi, saya senang bisa hadir di sini. Tahun yang lalu juga Bu Elmi undang saya ke sini karena kita butuh untuk tiap hari berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat dan ide-ide baru. Dunia harus berubah. Ya. Kita kalau tinggal diam kita akan jadi makhluk purba yang tidak
bisa ikut dalam kehidupan sehari-hari yang normal. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kalau saya dimasukkan ke dalam unsur mewakili bisnis. Ya. Hadis Nabi Muhammad SAW, Pak Ustadz ya, siapa yang memelihara silaturahmi akan dijamin rezekinya. Silaturahmi dalam bisnis itu diwujudkan dalam networking. Sangat penting untuk orang bisnis itu untuk bisa silaturahmi dan networking. Nah, kami dalam dunia bisnis tentu juga selalu menjalin hubungan dengan banyak pihak dengan pemangku kepentingan stakeholders. Kalau sekarang ke Pentahelix terpaksa tadi saya sudah jalan dulu sebanyak apa pula itu sebenarnya. Tapi memang sehari-hari kita memang berhubungan dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan media, dengan akademisi. Kami sendiri hari Senin akan tanda tangan MOU dengan UIB, karena antara RAI dan UIB juga memang saling membutuhkan. Gitu. Dia butuh kita untuk menjadi sarana peningkatan mutu dari mahasiswanya dan universitasnya. Kami juga perlu update teknologi dan cara-cara baru untuk berbisnis khususnya di real estate. Tadi Bu Emi bilang bahwa Singgung Bali, ya, 2 minggu yang lalu saya sebetulnya dapat undangan ada acara di Bali itu 2 malam, ongkosnya cuma 500.000. Jadi itu yang bikin Ikatan Saudara Muslim Indonesia, ketuanya Pak Ilham Habibie. Jadi Bali jalan terus bisnisnya. Minggu ini ada acara kreatif Cities juga di Bali. Oh, jadi saya lihat 2 event ini, kenapa bukan Batam ya? Gitu ya. Kenapa kita masih menutup diri kelihatannya Pak Asmin untuk bikin acara seperti ini? Dengan protokol kesehatan yang kita tetap mesti disiplin, saya pikir kita tetap bisa untuk menyelenggarakan itu. Karena Pak Asmin sekarang di Kepri ya mungkin cuma tidak hanya Batam terlibat. Saya sama Pak Asmin teman sekolah dulu di Parayangan. Jadi saya ketemu beliau hari ini sama seperti mungkin 30 tahun lalu ketemu beliau di Gedung Serbaguna. Karena kami dua-dua itu lebih banyak ngurusin sekolah, ngurusin mahasiswa daripada belajar. Ya, kami diberi kemampuan juga untuk punya banyak teman networking yang menyediakan kami bahan-bahan bacaan untuk ujian besok. Jadi kan nggak perlu belajar, ada teman-teman yang ngajarin kami gitu Pak Asmin. Nah itu networking juga, itu networking ya. Jadi Bapak Ibu, contoh-contoh tadi ada disebutkan mengenai tempat yang terlantar gitu ya. Ya, kami juga sedang memikirkan untuk bikin satu kegiatan pariwisata di Pak Febri itu di Taman Kelinci. Saya sudah menghubungi BPBD, BLMI. Itu Taman Kelinci itu di daerah Shangri-La. Karena kita lihat ada satu fenomenal, itu pasar jadul. Itu luar biasa semua orang. Di situ ada ya? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi karena sudah ada beberapa tempat di situ ya, ada di Pasar Jambu Marina, ya, itu. Kalau hari Minggu kita lewat situ aja udah susah. Begitulah. Dan dia pengembangannya, tidak hanya media cetak Pak, media sekarang segala macam, termasuk yang dikembangkan oleh communities. Di situ ada kuliner macam-macam, jadi bayangkan kalau banyak UKM yang bisa berperan di situ. Kemudian ada pentas seni dari berbagai macam suku di Batam. Nah sekarang ini masih jejaringnya mungkin baru lokal Bu Eli. Bayangkan kalau kita bisa kembangkan lagi jadi lebih bagus dan bahkan beberapa spot dengan keistimewaan masing-masing. Kalau ada satu di daerah Tanjung Priok itu baru diresmikan juga itu untuk bikin event seperti itu. Kalau kita ada 3-4 spot gitu ya, termasuk Taman Kelinci yang di Shangri-La, saya pikir banyak bisnis yang kita bisa putar ya. Masyarakat punya tempat untuk jalan-jalan gitu. Dan multiplier efeknya itu luar biasa. Kalau saya juga pagi ini jadi agak melebar kemana-mana Pak Febri, karena memang bisnis itu kan tidak hanya real estate. Saya hari ini bingung tadi pagi Pak Asmin mau ngomong apa ya. Kalau saya jadi pembicara lain itu
sinergi pemerintah mewujudkan 1 juta rumah. Saya aja gitu. Udah marah. Tapi begitu ketemu dengan komunitas seperti ini, ya, dengan Bu Elmi, mikir kita. Kalau 2 hari yang lalu Bapak Ibu nonton Akademi Musik Indonesia, AMI, ya, itu ada penyanyi yang baru seminggu lalu diundang main di Central Park, New York. Itu gara-gara apa? Karena musiknya disenangi banyak orang di Spotify. Jadi pemusik sekarang itu dia bisa punya studio di rumah sendiri gitu. Kemudian dia upload di Spotify. Pendengarnya dari seluruh dunia. Jadi bayangkan dia sendiri pun tidak menyangka gitu, walaupun anak-anak muda sekarang punya cara bagaimana mereka bisa memproduksi sesuatu dan memasarkannya tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia. Dia tampil di situ. Dan dunia musik industri sekarang juga sudah jauh berbeda. Ya, untung waktu saya nonton itu diterangkan oleh anak saya. Jadi saya akan bisa nyambung Bu Elmi. Tapi begitulah dunia sekarang. Bagaimana antar komunitas itu sudah terhubung, bisa membangkitkan potensi-potensi yang ada di kita. Nah, balik ke Batam. Batam punya semua. Bahkan banyak di daerah lain yang tidak ada di Batam ada. Omnibus Law baru cerita soal bank tanah. Batam dari dulu sudah punya bank tanah, ya. Dengan HPL yang ada di Otorita Batam, itu memang otoritas sudah jadi bank tanah. Baru di Indonesia baru mau bikin free trade zone, cash, segala macam itu sebenarnya kembangan-kembangan dari apa yang sudah ada di Batam. Jadi teman-teman, saya pikir apa yang digagas oleh BCN, kalau dibaca sekilas jadi buncit. Tapi cintalah yang menggerakkan semua. Ya. Saya pikir mari kita dukung sama-sama dan let's do it. Seperti yang tadi Bu El bercerita, kalau usah galau bahwa persiapannya mesti perfect. Karena kalau mesti perfect, kita tidak jadi proklamasi tanggal 17 Agustus. Itu semua orang kurang inilah, kurang itulah. Tapi karena ada preman-preman, dalam tanda kutip ya, anak-anak muda yang kita deklarasikan. Bung Karno itu sebenarnya terpaksa untuk deklarasi. Jadi Bu Elmi hari ini dari itu ya, kira-kira begitu juga lah. Persiapannya begitu. Jangan takut. Saya pikir niat baik pasti akan dimiliki orang-orang baik yang akan memberikan energinya untuk mewujudkan sesuatu yang baik untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febri juga sedikit gambaran bahwa untuk pembangunan kota Batam ini memang pemerintah juga tidak bisa sendiri, butuh bersama-sama baik dari swasta, perguruan tinggi, dan beberapa komuniti ataupun komuniti dan lainnya yang bisa memberikan masukan dan dorong. Kami misalnya di dalam perencanaan setiap yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam biasanya tidak lepas dari awal dari masyarakat. Diawali dengan musrembang dari tingkat kelurahan, selanjutnya di tingkat kecamatan, dan kembali selanjutnya terakhir di tingkat kota. Nah, di sini memang sebagai wadah ya, memberi masukan dan saran kepada pemerintah terhadap apa-apa yang ingin disampaikan. Contohnya dalam pengembangan dan dalam mendukung dalam pembangunan Kota Batam. Nah, kami harap nanti ini Batam Community Network ini bisa sebagai wadah juga nanti Bu, sebagai wadah di mana nanti memberikan aspirasi juga Bu, ataupun menyampaikan ide-ide di mana apa sih yang bisa dikembangkan dan apa saja untuk mendukung dari sisi ekonomi, dari sisi pembangunan, dan dari sisi pengembangan-pengembangannya. Saya ketemu BL ini baru setahun yang lalu Ibu ya, yang dulu BL ini sangat giat untuk dimatangani pengembangan di Sungai Beduk. Saya ikut tersentuh terus terang dengan teman-teman itu bahwa kalau saya berpikir nanti apa yang saya bisa kerjakan untuk orang juga yang dapat diuntungkan. Itu saya sangat menarik bahwa
potensi-potensi di Kota Batam ini masih banyak, Pak. Nah, potensi-potensi ini mungkin bisa dikembangkan oleh melalui swasta dan ada juga oleh pemerintah. Nah, mungkin dari pihak swasta bisa mengembangkan beberapa destinasi-destinasi yang baru, mengembangkan suatu event-event ya. Yang paling menarik itu yang menurut saya itu terakhir saya mendatangkan sendiri bertemu dengan Koko yang sering mengadakan event bazar itu Batamisius. Saya akan ketemu sendiri, Pak. Saya ngomong, ada waktu nggak? Saya pengen mendengarkan apa yang dia ini, karena kalau saya tidak berkomunikasi, saya tidak akan bisa menyentuh hatinya. Karena mungkin dari saran-saran beliau, mungkin alhamdulillah pelaksanaan dari beliau itu cukup sukses, Pak. Menarik, dan kedepannya malah kami berharap mungkin dari dinas pariwisata bisa ikut andil di situ, belajar yang ada sekalian ada event, jadi dia sedikit ada kolaborasi. Nah, ini yang menjadi menarik. Kedua mungkin di beberapa memang perencanaan kita mungkin seperti macam ibu nanti organisasi ini kalau sudah berjalan pun semuanya seperti melakukan audien pertemuan ke dinas-dinas, menyampaikan dan ingin mengetahui apa saja gambaran-gambaran yang akan menjadi program dari dinas-dinas yang ada di Kota. Itu sebagai salah satu silaturahmi dan komunikasi. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti akan mulai terbentuk karena pemerintah juga dengan swasta ini sebagai hubungan yang bagus nanti akan menjadikan suatu silakan para perusahaan-perusahaan atau ini nanti kami menawarkan mau pembangunan dia posyandu atau tidak. Jadi mereka akan bangun sendiri. Bisa jadi kami cuma bisa 30 juta, ternyata bagusnya itu dia nggak dapat nanti. Dan begini, jadi sistem itu ada. Nah, itu salah satu keterbukaan kami untuk bahwa CSR ini akan lebih terbuka di depan karena sifat nanti dalam penyampaian juga, dan kami tidak akan mengganggu kami langsung penelitian langsung mengembangkan. Nah, begitu juga nanti dalam pengembangan Kota Batam ini tadi salah satu dari komuniti kita akan coba nanti apakah kita buat dari CSR ini membantu juga, Pak. Mungkin sponsor ya sepertinya, Pak. Nah, ini seperti menarik juga nanti karena APBD ini kadang-kadang sifatnya harus terencana, Pak, sebenarnya. Untuk di tahun 2021, tahun 2000 ini harus disusun dulu. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa membantu untuk mencari solusi ini melalui dana CSR itu. Kebetulan di Batam banyak perusahaan, Pak, nanti tinggal kita berkomunikasi perusahaan bahwa dari beberapa perusahaan mungkin itu berpartisipasi. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu mendukung bidang yang sama, mungkin seperti pengembangan jejaring komunikasi, kita bisa bantu ke Telkom, bisa bantu ke dan report brand lainnya. Dan begitu juga mungkin di bidang teknologi kita bisa banyak industri yang ada di Kota Mindo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa mendukung. Sekali juga mengembangkan, menyampaikan bahwa mereka juga hadir, bukan hanya saja sebagai pabrik yang membuat ini, tapi dia hadir juga ke masyarakat. Selanjutnya lagi kami memang berharap ingin acara ini dan beberapa teman ini itu kan Ibu beberapa kali Ibu Elmi undang dari itu bahwa kami butuh informasi juga, Pak. Informasi itu salah satu untuk mengetahui ternyata ini yang dibutuhkan, ini dibutuhkan. Dan kami bisa sebagai Badan Perencanaan Daerah Batam untuk menggambarkan ke OPD bahwa ini ke depan ini dibutuhkan. Dasarnya mana? Kita mendapat penjelasan dari komuniti itu semuanya, membuka gambaran kita bahwa ini dasarnya. Dan ini ada peluangnya, ini adanya. Ini itu membuka OPD untuk membuat gambaran bahwa ini harus kita rencanakan.
Mungkin saya tidak bisa terlalu panjang Pak penyampaiannya, mungkin mudah-mudahan dengan penyampaian singkat saya ini bisa sedikit menjadi informasi, dan kami harap nanti kedepannya kami juga pemerintah Kota Batam melalui Badan Perencanaan dan Daerah ingin melakukan juga inovasi-inovasi, karena kalau seperti itu saja sepertinya dianggap nggak kerja sebetulnya. Maka kami harap kami juga butuh inovasi-inovasi yang sehingga alhamdulillah kami di Batam tidak kan ini kena COVID ya, kalau enggak setiap harinya itu penuh dengan kunjungan, karena Batam kami banyak inovasi-inovasi yang kami buat Pak di berbagai ini. Sampai menolak ini juga udah sulit Bu kira-kira. Tapi itulah tadi kami banyak beberapa yang anugerah yang akan mendapatkan atau pemberian peringkat dari kementerian atas inovasi dan pencapaian. Mudah-mudahan nggak ada segitu saja Pak kami Pak. Kami butuh masukan Pak untuk saran untuk lebih baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kenangan oleh-oleh untuk para narasumber. Ya, para narasumber. Ini penulisnya ada dari dosen Unpad, dia ada aktivis ini kan UKM, sudah sangat berpengalaman dan semua berbasis riset. Nah, jadi mungkin itu bisa jadi benchmark ya. Kalau ini Kokayan, ini pengembangan kampung kota seni. Nah, ini pembangunan dari grassroots desa. Nah, jadi ada komponen unsur seninya juga dimasukkan dalam pembangunan kota. Ini dari Semarang. Nah, ini nanti saya fotokan. Luar biasa kenang-kenangan yang diberikan oleh PCN untuk narasumber. Ini pasti dia senang. Oh, ini yang ini buat Pak Arudi. Nah, ini untuk pengembangan berbasis kolaborasi desa dan kota. Jadi bisa untuk info juga buat apa? Ini media sosial, publik. Tapi ini bahasa Inggris. Kebetulan jago. Bahasa Inggris. Setelahnya Amerika juga. Ini penulisnya pembicara senior di Singapura. Pernah ke Batam. Kalau ini buat Bapak moderator kita. Kasih. Ini coaching. Cocok lah KPP jadi coaching. Makasih semuanya. Boleh. Self service aja ya. Kita akan sama